Keharmonisan yang terancam. Keluarga Pak Parjo adalah contoh sempurna dari kehidupan sederhana yang bahagia. Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau yang subur dan pepohonan rindang. Pak Parjo, seorang pegawai negeri yang dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, memiliki istri yang setia, Bumini, dan seorang putri remaja, Sylvia. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, tawa, dan cinta yang erat. Setiap pagi, Bumini menyiapkan sarapan untuk keluarganya sebelum Pak Parjo berangkat kerja. Dia selalu memastikan bahwa suaminya mendapatkan makanan bergizi dan menyenangkan, sementara Sylvia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Keluarga ini memiliki kebiasaan berkumpul di meja makan, berbagi cerita tentang aktivitas mereka sehari-hari, dan saling mendukung satu sama lain. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah ketika Pak Parjo bertemu dengan Fania, seorang wanita muda yang baru pindah ke desa mereka. Fania adalah sosok yang menarik perhatian banyak orang dengan kecantikan dan keanggunannya. Dia sering terlihat berinteraksi dengan warga desa, dan kehadirannya membawa semangat baru. Awalnya, Pak Parjo hanya menganggapnya sebagai teman biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Pak Parjo mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fania, mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, dan berbagi impian dan harapan. Dia merasa nyaman dan terinspirasi oleh Fania, yang membawa warna baru dalam hidupnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa hubungan ini semakin mengancam keharmonisan keluarganya. Bumini, yang merupakan wanita yang penuh perhatian, mulai merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat perubahan perilaku suaminya, Pak Parjo yang dulunya selalu pulang tepat waktu kini sering terlambat, dan saat di rumah, dia tampak lebih pendiam dan terasing. Rasa curiga mulai tumbuh di hati Bumini, dan dia berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Suatu malam, Bumini memutuskan untuk mengikuti Pak Parjo. Dia merasa perlu untuk mengetahui kebenaran dan melindungi keluarganya. Ketika dia melihat suaminya sedang berbincang akrab dengan Fania di sebuah kafe, hatinya hancur. Melihat kedekatan mereka, air mata tak bisa ditahan. Dia merasa dikhianati dan kehilangan segalanya. Ketika Pak Parjo pulang, Bumini langsung menghadapnya dengan pertanyaan tajam. Suasana di rumah menjadi tegang, dan Pak Parjo, yang terjebak dalam kebohongan, berusaha mengelak. Dia berjanji akan memperbaiki sikapnya, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa dia telah melukai istri dan anaknya. Konflik semakin memuncak ketika Bumini akhirnya menemukan pesan-pesan antara Pak Parjo dan Fania di ponsel suaminya. Dia merasa remuk redam dan tidak bisa lagi menahan sakit hatinya. Dengan air mata, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia ingin bercerai demi kebahagiaan Sylvia, meski itu berarti merelakan cinta yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Setelah perceraian, kehidupan Bumini dan Sylvia berubah drastis. Mereka terpaksa pindah dari rumah yang penuh kenangan itu ke sebuah apartemen kecil yang tidak nyaman. Sylvia, yang masih remaja, merasa sangat kehilangan dan marah pada ayahnya. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang yang selalu dianggap pahlawan bisa berkhianat begitu saja. Rasa dendam mulai tumbuh di relung hatinya. Di sisi lain, Pak Parjo dan Fania menikah secara diam-diam. Dia berusaha membangun kehidupan baru dengan Fania, tetapi bayang-bayang kesalahannya terhadap Bumini dan Sylvia terus menghantuinya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa kebahagiaan yang dia cari tidak akan pernah sama tanpa keluarga yang sebenarnya. Jalan gelap dendam. Setelah perceraian yang menyakitkan, Sylvia merasa terasing dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan penyesalan. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya, Pak Parjo, bisa begitu mudahnya melupakan mereka, dan mengapa cinta yang sebelumnya kuat itu bisa hancur dalam sekejap. Rasa marahnya semakin membara, dan dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk membalas sakit hati yang dia rasakan. Sylvia sering menghabiskan waktu sendirian di apartemen kecil mereka. Meskipun ibunya, Bumini, berusaha keras untuk menghiburnya dan memberikan dukungan, Sylvia merasa terjebak dalam kegelapan. Dia menghabiskan malam-malamnya dengan memikirkan rencana untuk membalas dendam kepada Fania,
wanita yang dia anggap sebagai penyebab kehancuran keluarganya. Rasa dendam ini membara dalam dirinya, menggerogoti hatinya dan membuatnya terobsesi. Suatu hari, saat Sylvia sedang berbincang dengan teman-temannya di sekolah, dia mendengar cerita tentang seorang dukun di desa mereka. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang ingin mendapatkan kekuatan atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Teman-temannya menceritakan tentang orang-orang yang datang padanya untuk meminta bantuan, dan bagaimana dukun itu dapat mengabulkan permintaan mereka. Mendengar cerita itu, Sylvia merasakan harapan baru. Dia berpikir bahwa jika dia bisa meminta bantuan dukun tersebut, mungkin dia bisa menyakiti Vania dan membalas dendam atas semua yang telah terjadi. Dalam pikirannya, ini adalah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kehormatan keluarganya dan mengatasi rasa sakit yang terus menghantuinya. Setelah memutuskan untuk menemui dukun, Sylvia mulai mencari tahu lebih banyak tentangnya. Dia mendapatkan alamat dukun itu dari seorang teman dan segera merencanakan perjalanan ke tempat tinggal dukun. Hari itu datang, dan meskipun merasa sedikit ragu, Sylvia melangkah dengan tekad. Ketika Sylvia tiba di rumah dukun, suasana terasa misterius. Rumah itu terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh pepohonan besar dan tanaman merambat yang membuatnya tampak angker. Dukun itu, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan tatapan tajam, menyambut Sylvia dengan senyuman yang aneh. Sylvia menceritakan semua yang dia rasakan, tentang bagaimana ayahnya telah menghancurkan keluarganya dan tentang dendam yang membara di hatinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kau memiliki kekuatan dalam dirimu, tetapi kekuatan itu harus digunakan dengan bijak. Jika kau ingin menyakiti Vania, kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Sylvia, yang terbuai dengan kata-kata dukun, merasa yakin bahwa ini adalah jalannya. Dia meminta dukun untuk membantunya melakukan ritual yang bisa mengabulkan keinginannya. Dukun itu memberikan beberapa benda yang harus dikumpulkan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Sylvia merasa bersemangat dan bertekad untuk melakukan semua yang diminta. Ritual pertama dilakukan pada malam hari, saat bulan purnama bersinar terang. Dengan hati berdebar, Sylvia mengumpulkan benda-benda pribadi Vania yang dia curi dari lokasi umum, seperti potongan rambut dan barang-barang kecil yang bisa dijadikan simbol. Dia mengikuti setiap langkah yang diberikan oleh dukun dengan seksama, mengucapkan mantra yang aneh dan merasakan gelombang energi yang mengalir di sekitarnya. Setelah menyelesaikan ritual, Sylvia merasakan kepuasan yang mendalam. Dia percaya bahwa semua yang dilakukannya adalah demi keadilan untuk dirinya dan ibunya. Namun, dia tidak menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dalam pikirannya, dia hanya ingin melihat Vania merasakan sakit yang sama seperti yang dia dan ibunya rasakan. Beberapa hari setelah ritual itu, Vania mulai mengalami hal-hal aneh. Dia merasa tertekan dan gelisah, seringkali terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk yang menakutkan. Suatu malam, saat dia terbangun, dia melihat sosok bayangan yang menyeramkan berdiri di sudut kamar. Vania berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi, tetapi ketakutan itu semakin mengganggunya. Pak Parjo, yang menyadari bahwa istrinya tidak baik-baik saja, berusaha memberikan dukungan. Dia memperhatikan perubahan pada Vania, tetapi tidak tahu bagaimana cara membantunya. Vania semakin terasing, dan perasaan cemas yang dialaminya hanya membuat Pak Parjo merasa semakin putus asa. Dia ingin membantu Vania, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Sylvia merasakan kepuasan tersendiri setelah melihat Vania menderita. Meskipun ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk keadilan. Namun, saat melihat ibunya yang berusaha keras untuk bangkit dari keterpurukan, Sylvia mulai meragukan keputusannya. Dia tidak ingin menyakiti orang lain, tetapi rasa dendamnya terlalu kuat untuk ditahan. Ritual yang dilakukan Sylvia memberikan dampak yang tidak terduga. Ketika Vania semakin menderita, suara-suara aneh mulai mengganggu Pak Parjo. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, dan setiap malam,
dia terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Hal ini membuatnya semakin stres, dan dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam kehidupannya. Sylvia, yang terjebak dalam keputusasaannya, berusaha mencari cara untuk membatalkan semua yang telah dia lakukan. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap ritual yang dia lakukan telah mengundang kegelapan ke dalam hidupnya sendiri. Dalam momen-momen ketegangan yang semakin meningkat, Sylvia harus menghadapi kenyataan bahwa dendam yang dia pelihara mungkin membawa bencana bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Teror yang tak terhindarkan, kondisi Vania semakin memburuk, dan perasaan ketakutan yang menghantui hidupnya tidak kunjung reda. Dia sering terbangun di tengah malam dengan teriakan dan keringat dingin, merasakan kehadiran yang menakutkan di sekitarnya. Setiap kali dia menutup mata, sosok bayangan itu muncul, menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan dan kesedihan. Vania merasa terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa dia jelaskan. Pak Parjo, yang sangat mencintai Vania, merasa cemas melihat istrinya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia berusaha untuk memberikan dukungan, tetapi setiap kali dia berusaha menghibur Vania, dia justru merasa semakin jauh. Vania sering kali menarik diri dan menolak untuk berbicara, membuat Pak Parjo semakin merasa putus asa. Dia tidak tahu bahwa kehadiran sosok hantu yang mengganggu Vania adalah hasil dari ritual yang dilakukan Sylvia. Sementara itu, Sylvia merasa ada yang salah. Meskipun dia merasakan kepuasan melihat Vania menderita, dia tidak bisa mengabaikan ketidaknyamanan yang menghantuinya. Setiap malam, dia mengalami mimpi buruk yang sama, melihat sosok hantu yang sama menghantuinya. Dalam mimpinya, hantu itu selalu menuntut sesuatu darinya, menuntut agar dia membayar harga dari perbuatannya. Suatu malam, Sylvia terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat dukun dan meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Dia berharap dukun itu bisa memberinya solusi untuk menghentikan semua teror yang dia alami. Dengan langkah yang mantap, Sylvia kembali ke rumah dukun itu, kali ini dengan hati yang penuh keraguan. Saat tiba di rumah dukun, suasana terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dukun itu, dengan tatapan tajam dan senyuman misterius, menyambut Sylvia. "Kau kembali? Ya, apa yang kau inginkan kali ini?" tanyanya, suaranya serak dan penuh makna. Sylvia menceritakan semua yang telah terjadi sejak dia melakukan ritual. Dia mengungkapkan ketakutannya, bahwa hantu yang menghantuinya tampak semakin mendekat dan semakin menakutkan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kau telah mengundang kegelapan ke dalam hidupmu, dan kegelapan itu tidak akan meninggalkanmu sampai kau membayar mahal." Kata-kata dukun itu membuat Sylvia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak ingin terjebak dalam kegelapan yang tidak pernah dia inginkan. Dengan penuh rasa panik, dia meminta dukun untuk membatalkan semua ritual dan mengembalikan hidupnya seperti semula. Namun, dukun itu hanya tersenyum sinis dan berkata, "Tidak ada cara untuk membatalkan sesuatu yang telah kau buat. Sekarang, kau harus menghadapi akibat dari tindakanmu." Sylvia merasa terjebak, dan saat dia berbalik untuk pergi, dia melihat sosok bayangan di sudut ruangan. Rasa takut menyelimuti dirinya, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Dia cepat-cepat meninggalkan rumah dukun dan berlari pulang, tetapi ketakutan itu terus membayangi langkahnya. Di rumah, kehidupan Pak Parjo dan Vania semakin sulit. Teror yang dialami Vania tidak kunjung berakhir. Dia merasa seolah-olah ada yang selalu mengawasinya, dan setiap malam, dia terbangun dengan teriakan. Pak Parjo, yang tidak tahu harus berbuat apa, mulai mencari bantuan dari paranormal lain. Dia ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Vania dari gangguan yang tidak pernah dia pahami. Saat Pak Parjo mencari bantuan, Sylvia semakin terbenam dalam rasa bersalah. Dia tidak bisa menahan lagi perasaan itu. Dia merasa bahwa setiap tindakan yang dia ambil hanya membawa keburukan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia menyadari bahwa dendam yang dia pelihara telah menyebabkan penderitaan yang tidak terhingga bagi Vania, dan kini,
juga berpotensi merusak hidupnya sendiri. Di tengah ketegangan ini, teror semakin menjadi-jadi. Fania yang merasa tertekan mulai mengalami hal-hal aneh di rumah. Benda-benda bergerak tanpa sebab, suara-suara aneh terdengar di tengah malam, dan dia merasa seolah-olah ada tangan yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Pada malam yang sangat mencekam, Fania terbangun dan melihat sosok hantu yang berdiri di samping tempat tidurnya. Hantu itu tampak marah dan penuh dendam. Fania berteriak dan melarikan diri ke pelukan Pak Parjo. Pak Parjo yang terkejut mencoba menenangkan Fania, tetapi saat dia melihat ke arah kosong di kamar, dia juga merasakan kehadiran yang mengerikan. Keberanian Pak Parjo mulai surut. Dia merasa tidak berdaya dan bingung, tidak tahu cara untuk melindungi orang yang dia cintai dari teror yang semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan putus asa, dia mencari informasi tentang ritual yang mungkin bisa membantu mereka, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sylvia, yang merasa ketakutan dan terjebak dalam kesalahannya, berusaha mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Dia mulai membaca buku-buku tentang spiritualitas dan kepercayaan, berharap bisa menemukan solusi untuk mengakhiri semua teror yang mengganggu hidupnya. Namun, setiap kali dia mencoba untuk mencari jalan keluar, ketakutan dan rasa bersalah selalu menghantuinya. Di tengah semua kebingungan dan teror ini, satu hal yang jelas, kegelapan yang telah diundang ke dalam hidup mereka tidak akan pergi tanpa menuntut harga yang harus dibayar. Ketiganya, Pak Parjo, Fania, dan Sylvia, terjerat dalam jaring yang telah mereka buat, dan saat kegelapan semakin mendekat, mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah mereka ambil. Keterpurukan yang tak terelakkan, kondisi Fania semakin kritis. Dia tidak lagi bisa berfungsi dengan normal, dan teror yang melanda hidupnya semakin intens. Dalam keadaan yang sangat lemah, dia sering terbangun dengan teriakan dan keringat dingin, merasakan kehadiran sosok hantu yang terus mengikutinya. Setiap kali dia berusaha untuk menjelaskan apa yang dia alami kepada Pak Parjo, suaminya, dia hanya melihat kekhawatiran dan kebingungan di wajahnya. Meskipun Pak Parjo sangat mencintainya, dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Fania, yang terperangkap dalam kegelapan, mulai mencari cara untuk mengatasi rasa sakitnya. Dia pergi ke dokter dan psikolog, berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia. Setiap kali dia meninggalkan kantor dokter, dia merasa semakin terasing dan tidak dipahami. Dia tidak bisa menjelaskan ketakutannya kepada orang lain, dan merasa bahwa tidak ada yang bisa mengerti penderitaannya. Di sisi lain, Pak Parjo merasa hancur melihat istrinya menderita. Dia mulai merasakan beban rasa bersalah yang semakin berat. Dalam hatinya, dia tahu bahwa semua ini berawal dari keputusan egois yang dia buat ketika menjalin hubungan dengan Fania. Rasa bersalah itu membebani pikirannya, dan dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia merindukan Bumini dan Sylvia, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Suatu malam, saat Fania terbangun dari tidurnya, dia melihat sosok hantu yang menakutkan berdiri di sudut kamar. Hantu itu tampak seperti sosok perempuan dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Fania berteriak dan melarikan diri ke pelukan Pak Parjo. Dalam keadaan panik, dia mengungkapkan semua ketakutannya, tetapi Pak Parjo tidak bisa memberikan jawaban. Dia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Fania, yang merasa semakin tertekan, mulai menolak untuk berbicara dengan Pak Parjo. Dia merasa bahwa suaminya tidak bisa memahami apa yang dia alami. Dalam keputusasaannya, Fania mulai mencari bantuan paranormal untuk mencoba mengatasi teror yang dia alami. Dia mendengar tentang seorang dukun yang bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam kegelapan, dan berharap bahwa dukun itu bisa memberikan solusi untuk masalahnya. Sementara itu, Sylvia, yang berada di tengah semua kekacauan ini, merasa semakin tertekan. Rasa bersalah dan penyesalan mulai merasuki pikirannya.
Dia menyadari bahwa semua tindakan yang dia ambil untuk membalas dendam terhadap Vania justru telah membawa bencana bagi keluarganya. Dia tidak ingin melihat ibunya menderita lebih jauh, tetapi dia juga merasa terjebak dalam kegelapan yang dia undang sendiri. Suatu malam, Sylvia terbangun dengan teriakan ibunya yang menggema di seluruh rumah. Dia berlari ke kamar Vania dan melihat ibunya terjatuh di lantai, terengah-engah dan ketakutan. Vania tampak seperti orang yang kehilangan kendali, dan Sylvia merasa hancur melihat kondisi ibunya. Dia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Sylvia memutuskan untuk pergi menemui dukun yang pernah dia temui sebelumnya. Dia berharap bisa menemukan cara untuk membatalkan semua ritual yang telah dia lakukan. Dalam perjalanan ke rumah dukun, Sylvia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa dukun itu tidak akan mudah untuk diajak bicara, tetapi dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya. Ketika Sylvia tiba di rumah dukun, suasana terasa menakutkan. Dukun itu, dengan tatapan tajam dan senyuman misterius, menyambut Sylvia. "Kau kembali? Ya, apa yang kau inginkan kali ini?" tanyanya, suaranya serak dan penuh makna. Sylvia mengungkapkan semua ketakutannya, tentang bagaimana perbuatannya telah menyebabkan penderitaan bagi ibunya dan Vania. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak menunjukkan rasa empati. "Kau telah mengundang kegelapan ke dalam hidupmu, dan sekarang kegelapan itu tidak akan meninggalkanmu. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus membayar harganya," katanya dengan nada datar. Sylvia merasa terjebak. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dia meminta dukun untuk memberikan solusi, tetapi dukun itu hanya tersenyum sinis. "Tidak ada solusi tanpa pengorbanan. Sekarang, kau harus memilih, apakah kau ingin mempertahankan hidupmu atau mengorbankan sesuatu yang berharga?" tanyanya, menatap Sylvia dengan tajam. Sylvia merasa bingung dan ketakutan. Dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dia cintai, tetapi dia juga tidak bisa hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dia berusaha berpikir jernih, tetapi semua pilihan tampak mengerikan. Dalam momen ketegangan, Sylvia menyadari bahwa dia harus menghadapi kegelapan yang telah dia undang sendiri. Ketika Sylvia kembali ke rumah, dia menemukan Vania terkulai lemah di lantai. Pak Parjo berusaha membangunkannya, tetapi Vania tidak bereaksi. Dalam keadaan panik, Sylvia berusaha untuk membantu ibunya, tetapi rasa takut dan rasa bersalah mencegahnya untuk bergerak. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan yang dia ambil, dan sekarang, dia harus menghadapi kenyataan pahit. Dalam keputusasaan, Sylvia merasa bahwa semua harapan telah hilang. Dia terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa dia keluar. Keluarga yang dulunya harmonis kini terpecah, dan mereka semua terperangkap dalam kegelapan yang telah mereka ciptakan. Saat malam semakin larut, mereka tidak hanya berjuang melawan teror, tetapi juga melawan penyesalan dan kegelapan yang terus menggerogoti jiwa mereka. Penyesalan yang tak terhindarkan. Kehidupan di rumah Pak Parjo dan Vania mencapai titik terendah. Pada malam yang penuh kepanikan, Vania terkulai lemah di lantai, tidak bergerak. Pak Parjo, yang merasa putus asa, berusaha membangunkannya, tetapi semua upayanya sia-sia. Dalam keadaan panik, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia telah gagal melindungi orang yang dicintainya, dan rasa bersalah semakin menghantuinya. Sylvia, yang baru saja kembali dari pertemuan dengan dukun, terkejut melihat ibunya dalam keadaan kritis. Dia merasa hancur, menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang dia ambil. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, dan dia merasa tidak berdaya. Dia ingin memperbaiki semuanya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat Pak Parjo dan Sylvia berusaha membantu Vania, suasana di dalam rumah semakin mencekam. Mereka memanggil ambulans, tetapi saat para medis tiba, Vania sudah tidak bernapas. Dokter yang memeriksa menyatakan bahwa Vania telah pergi untuk selamanya. Pak Parjo merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Vania, wanita yang dia cintai,
dan rasa penyesalan semakin membebani dirinya. Sylvia, yang melihat ayahnya terpuruk dalam kesedihan, merasa hancur. Dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti ibunya atau Vania. Perasaannya yang penuh dendam telah menyebabkan kerugian yang tidak terukur. Dalam kepedihan yang mendalam, Sylvia menyadari bahwa tindakan balas dendamnya justru menghancurkan orang-orang yang dia cintai. Dia merasa terjebak dalam penyesalan yang tak terhindarkan. Dalam suasana berkabung, Pak Parjo tidak bisa menahan air matanya. Dia merasakan kesedihan yang mendalam dan penyesalan yang menyiksa. Dia mulai mengingat semua kenangan indah bersama Vania, bagaimana mereka bertemu, jatuh cinta, dan membangun impian bersama. Semua itu kini hancur dalam sekejap, dan dia menyadari bahwa setiap keputusan yang dia ambil telah membawa mereka ke jalan yang gelap. Sylvia merasa putus asa. Dia ingin meminta maaf kepada Vania, tetapi semua itu sudah terlambat. Dia tidak bisa mengembalikan waktu dan membetulkan kesalahan yang telah dibuat. Dalam keputusasaannya, dia pergi ke tempat dukun, berharap bisa mendapatkan jawaban. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dia ambil. Saat Sylvia tiba di rumah dukun, suasana terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Dukun itu, dengan tatapan tajam dan senyuman misterius, menyambut Sylvia. "Kau kembali, ya, kini kau harus membayar harga dari tindakanmu," katanya dengan nada datar. Sylvia, yang merasa terjebak dalam kegelapan, menceritakan semua yang telah terjadi. Dia mengungkapkan penyesalan dan keinginannya untuk memperbaiki segalanya. Namun, dukun itu hanya tersenyum sinis. "Tidak ada yang bisa mengembalikan hidup yang telah hilang. Kau harus menerima konsekuensi dari pilihanmu," katanya. Kata-kata dukun itu menghantam hati Sylvia. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia keluar. Dalam momen ketegangan yang mendalam, Sylvia menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali hidupnya, dia harus menghadapi kegelapan yang telah dia ciptakan. Dia harus berani menghadapi rasa sakit dan penyesalan yang terus menghantuinya. Kembali ke rumah, Sylvia menemukan Pak Parjo yang terpuruk dalam kesedihan. Dia mendekat dan memeluk ayahnya, merasakan betapa dalamnya rasa kehilangan yang mereka alami. Dalam pelukan itu, mereka saling berbagi kesedihan dan penyesalan. Sylvia mengungkapkan rasa bersalahnya dan berjanji untuk memperbaiki semuanya, meskipun dia tahu itu tidak akan mudah. Dalam momen itu, mereka berdua menyadari bahwa mereka harus saling mendukung untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka mulai mengingat kenangan indah bersama Vania, mengenang senyum dan tawa yang pernah ada. Dalam proses itu, mereka mulai memahami arti sebenarnya dari cinta dan pengorbanan. Sylvia memutuskan untuk membantu ibunya, Bu Mini, menjalankan usaha toko baju yang mereka miliki. Dia ingin memastikan bahwa usaha yang pernah dibangun bersama tidak hilang begitu saja. Dengan semangat baru, Sylvia dan Bu Mini mulai bekerja sama, mencoba membangun kembali kehidupan mereka meskipun dengan bekas luka yang masih terasa. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Meskipun rasa sakit dari kehilangan Vania tetap ada, mereka berusaha untuk melanjutkan hidup dan menghormati kenangan yang telah ditinggalkan. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka dan belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan penyesalan, ada harapan untuk masa depan. Akhir cerita ini meninggalkan kesedihan yang mendalam, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya cinta, penyesalan, dan pengampunan. Meskipun bayang-bayang masa lalu terus menghantui mereka, Pak Parjo, Sylvia, dan Bu Mini berusaha untuk bangkit dan melanjutkan hidup, meninggalkan kegelapan yang pernah menyelimuti mereka. Penyesalan mungkin tidak akan pernah hilang, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus terus berjalan untuk menemukan cahaya di ujung terowongan.